Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Martono Porang Madiun di channel Martono Porang Madiun #PPCI. Kali ini sudah musim hujan, lur. Saatnya tanam. Walaupun saat ini banyak berembus kabar dan realita di lapangan memang saat ini porang harganya lagi lesu, tetapi kita sebagai petani nggak usah menyalahkan sono sini. Walaupun kita sebagai petani sebenarnya tahu karena apa terjadi seperti ini. Hal ini juga dialami juga petani Lombok, dialami juga petani bawang merah dan komoditas lainnya, yang mana harga turun sampai bisa dikatakan lebih 65% dibanding tahun lalu. Tetapi sebagai petani, lur, kita tetap semangat, tetap melanjutkan bertani kita, walaupun dari sudut petani memang kita dibandingkan tahun lalu hasil kita menurun drastis. Tetapi saat ini atau per bulan 9 ini biasanya harga pasti tinggi nih. Untuk tahun lalu 12.000 sampai 13.000 bulan-bulan begini di tingkat petani, tetapi untuk saat ini cuma 5.000, lur. Jadi apakah 5.000 itu akan membuat minat kita atau membuat semangat kita runtuh? Oh, tidak. Jadi sebagai petani tidak akan runtuh dengan ini semua, lur. Jadi untuk dulur-dulur, dengan turunnya harga ini atau harga yang tidak sesuai dengan harapan tahun-tahun sebelumnya, kita sebagai petani daripada kita jual basah atau kita jual umbi produksi dengan harga yang kurang sesuai itu tadi, lebih baik kita kembangkan lagi atau kita perluas tanam kita. Jadi kita ambil positifnya. Yang sebelumnya mungkin tahun lalu harga bibit per bulan-bulan begini sangat mahal sekali. Sekarang bisa terjangkau, atau bisa juga untuk bibit juga penurunan juga sangat luar biasa. Jadi untuk bibit pun juga turun harganya. Jadi setiap kita bisa menambah dengan modal yang agak mepet, bisa memperluas lahan, atau dengan yang umbi produksi digali atau dengan cara seperti ini, mungkin ini juga solusi. Dan juga petani yang sebelumnya mengeluh, calon petani yang sebelumnya mengeluh harga bibit mahal, sulit mengejar petani lama, ini saatnya untuk mengejar petani lama. Jadi tidak pas kalau kita selalu mengeluh dan kita selalu menyalahkan sono sini. Jadi untuk kita tetap semangat dan kita ambil segi positifnya dari penurunan ini. Jadi kita bisa menambah keluasan lahan kita. Jadi lahan kita bisa diperluas lagi dengan keadaan seperti ini. Jadi untuk petani-tani yang ingin mengembangkan dengan polybag, saat ini juga saatnya untuk memulai pembuatan polybag, karena ini sudah bulan 9, nanti untuk sulam ataupun untuk dikembangkan di kemudian hari.
Dan yang aneh dulur, saat ini untuk calon petani memang agak ragu dengan harganya turun ini. Sebenarnya sudah ada perhatian khusus lah dari pemerintah, terutama Bapak Menteri dan Bapak Presiden, tetapi kenyataannya harganya kan turun. Dengan turunnya harga ini kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu kita khususnya untuk petani lama yang memang sudah panen, sebenarnya kemarin harga 8.500 sampai harga 7.000 itu panen rayanya lor, sebenarnya masih harganya agak bagus. Kalau bulan 8 akhir dan bulan 9 ini drop atau turun ini, kebetulan dari petani sendiri sudah banyak yang sudah dipanen seperti itu. Dulur yang calon petani pemula lesu atau ragu bahkan balik kanan, saya pikir itu hal yang wajar untuk calon petani yang melakukan seperti itu, karena kemarin euforia porang atau semangat-semangate virale porang, harga memang bagus, itu tidak hoak, harga bagus. Tetapi setelah mereka ikut tanam akhirnya harga turun. Di sini saya tidak membahas, di konten saya yang lain sudah membahas penurunan itu disebabkan apa, sudah. Kali ini saya cuma ingin mengambil sisi positif dari penurunan ini. Jadi sisi positifnya yaitu untuk petani pemula bisa mengejar petani lama, dan untuk petani lama bisa menambah luas karena bisa menambah luas lagi untuk tanam lebih luas lagi dan besar-besaran seperti itu. Karena saat ini aneh lor, anehnya adalah untuk petani pemula malah makin ragu, tetapi banyak mereka yang bermodal besar malah borong, mereka malah tanam besar-besaran. Itu karena apa? Itu karena mereka yang notabene mereka pengalamannya lebih, itu mereka tahu prospek porang ke depan. Jadi prospek porang ke depan, makanya mereka besar-besaran, mumpung harga miring, mumpung harga murah, mumpung bibit murah, mereka malah tanam seluas-luasnya. Jadi jangan sampai ini terjadi, yang tanam cuma mereka yang bermodal besar, sedangkan yang bermodal kecil itu cenderung ragu atau cenderung semangatnya patah. Dan kalau memang jenengan masih ragu, ya yang sudah ada itu saja dikembangkan, dirawat dengan bagus, dan sambil menunggu ke depannya, karena sepanjang sejarah baru tahun ini dan tahun 2013 ada penurunan harga yang sangat drastis. Waktu itu tahun 2013 juga seperti itu, dan tahun 2021 juga seperti itu. Itu juga banyak faktor yang menyebabkan penurunan harga, sehingga petani banyak yang bukan petani sih, yang banyak sambat itu sebenarnya bukan petaninya, tetapi mereka pengusaha tani. Perlu digarisbawahi ini. Jadi yang banyak sambat itu rata-rata itu pengusaha tani.
Mereka sebelumnya usaha di bidang lain, bukan petani porang. Karena hiporia porang, mereka melihat prospeknya bagus, mereka tanam besar-besaran. Mereka sebenarnya itu perusahaan-perusahaan atau investor-investor dadakan lur. Jadi mereka yang kena imbasnya itu mereka. Kalau petani sih, kalau harga kurang bagus stop bongkar. Jadi ini juga solusi bagi petani. Kalau harganya tidak sesuai dengan harapan, stop bongkar, nggak usah dipanen. Jadi nggak usah dipanen, biarkan dalam tanah saja, atau mungkin dibongkar, ditanam ulang untuk memperluas lahan, itu malah lebih bagus. Dan untuk katak sendiri bisa dikembangkan, karena katak sekarang harganya miring, bunga spora juga miring. Itu seharusnya harus menambah lahan. Karena untuk bertani porang itu free, satu musim saja nggak dibongkar, itu luar biasa pembesarannya. Dan walaupun sebagai seorang petani, kalau memang butuh lur, kalau memang butuh ya tetap dibongkar. Jadi harga berapapun, kalau butuh karena kebutuhan ya dibongkar gitu. Jadi seorang petani itu karena sekarang ini kalau nggak dibongkar lah, kita butuh mengembalikan modal, butuh untuk wayah jatuh tempo untuk kurnya atau pinjaman bank, itu ya dibongkar sesuai dengan kebutuhan saja, jangan dibongkar secara luas. Dan sebenarnya untuk harga kering matahari 35.000 dan harga basah 5.000 itu bukan mimpi petani dan bukan harapan petani sebenarnya. Tapi sebagai petani kita cuma bisa berharap dari regulasi pemerintah yang selama ini sudah mulai memerhatikan. Dan memang dilema lor, saat diperhatikan malah harga turun kan gitu. Jadi ini juga perlu solusi, perlu pencerahan, dan perlu dipikirkan bersama. Kalau tugas petani sih tanam, memperbaiki kualitas hasil panen dan memperbaiki kuantitas jumlah panennya. Jadi jumlah panennya diperbanyak dan kualitasnya diperbaiki, kan seperti itu. Sesuai dengan kebutuhan pasar. Pasar mintanya apa, kita sebagai petani, sebagai produksi bahan baku, kita harus menyesuaikan kebutuhan pasar tersebut. Jadi begitu dulur, semoga informasi ini bermanfaat. Tetap semangat, petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, tanam. Ayo tanam porang terus.